Ada loh pemimpin di daerah, ya katakan daerah lah, bukan Maluku lah katakan. Itu yang klaim bahwa saya ini dekat dengan pemerintah pusat. Jadi pokoknya beta dekat dengan presiden, dengan partai, dengan ini, dengan itu. Betul, betul. Ada yang kayak gitu. Mereka jualan itu. Jadi masyarakat terpacu untuk memilih. Apa yang masyarakat titipkan? Lumbung ikan nasional. Ya, yang masyarakat harapkan ya. Iya, masyarakat mengharapkan titipan ini ya kan kepada gubernur sampai kepada presiden untuk dilaksanakan. Ya kan? Hal itu terjadi di Maluku, ya kan? Selesai enggak? Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu adalah wajib dan baik untuk agama, bangsa dan negara. Sesuatu yang bermanfaat harus disebarkan. Kalau tidak bermanfaat, hapuskan saja. Karena yang penting. Kali ini teman-teman Walang Bacarita, beta di depan beta ini Pak Faldi ya. Siap. Bung Faldi. Ya. Bung Faldi ini anak dari The Mother Island. Darahnya ngalirin The Mother Island ya, atau Nusa Ina atau Pulau Ibu ya. Iya. Umumnya Maluku. Beliau memang aktivitasnya di Mama Kota ini. Kali ini ketong kepoin. Jadi anak muda Maluku itu di mana saja kita berada ya, punya kewajiban untuk bagaimana memberikan masukan, pikiran kepada Ketompu Negeri. Karena itu adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang ketorang terhadap Ketompu Negeri. Bung Faldi ini kawan-kawan Walang Bacarita, beliau aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI ya, GMKI. Beliau beta kenal adalah seorang aktivis dan awalnya beta pikir beliau ini musisi, tapi ternyata beliau sering juga bicara soal masalah kebudayaan, masalah musik. Ini kali ini ketong kepoin dia, apalagi menjelang Pilpres ini Bung Faldi punya tanggung jawab untuk bagaimana sebagai anak muda Indonesia, khususnya Maluku, apa sih kira-kira yang harus sebagai anak muda masyarakat Maluku harus melihatnya bagaimana ketika nanti Pilkada Provinsi Maluku juga harus memilih pemimpin yang bagaimana. Dan apalagi Pilpres ya, Pres ini kan hajat hidup rakyat Indonesia, dan kalau salah pilih juga kan tidak bisa. Katong berharap banyak seperti sebelum-sebelumnya. Karena banyak problem yang kawan-kawan katong mau tahu, ada problem di sana masalah perempuan dan anak, masalah kebudayaan dan banyak lagi. Maka katong mau dengar aja, kepoin dulu pikiran-pikiran Bung Faldi. Tapi satu Bung, tak kenal maka tadi saya. Tadi beta suka bocor itu namanya, nama panggilannya mungkin dikasih tahu nama lengkapnya, terus aktivitas selain di GMKI itu apa gitu, ngamen atau apa gitu kan. Silakan Bung. Perkenalkan beta Faldi. Kebetulan beta ini campuran Jawa, Ambon dan Jawa. Ambon dan Jawa. Papa Ambon, Maluku dan Jawa. Maluku dengan Jawa. Iya, kalau Ambon dia kecil. Iya, betul. Kebetulan orang Seram juga kan. Papa itu beta marganya Amahai, Halatu. Papa dari Amahai, marga Halatu. Ya kan, mama dari Jawa Tengah, Magelang. Jadi kalau beta bisa panggil Wong Jowo bisa. Wong Jowo bisa. Bung bisa gitu. Bung bisa. Oke. Jadi berarti kalau istilahnya Ambon Kart, beta bisa bilang Maluku Kart. Yes, Maluku Kart. Silakan lanjut. Ya, kebetulan memang beta selain aktif di GMKI, ya beta juga aktif di beberapa kegiatan anak-anak marhain, nasionalis, ya kan, juga dengan teman-teman gereja, juga beberapa teman-teman teman-teman intelektual Maluku lah, ya kan, yang ada di Jabodetabek ini, juga dengan seniman. Makanya beta lihat awal-awal ketemu beta pikir laki-laki ini seniman kah, aktivis ini kayaknya. Iya, tapi memang sebagai anak Maluku ya di Jakarta, beta juga sudah pulang kurang lebih 5 kali, sudah pulang 5 kali di tahun ini ya. Dari berita pertama kali pulang itu tahun 2016. Ya kan, jadi
sampai dengan tahun ini sudah terhitung 5 kali pulang. Ya, memang karena beta lahir besar Jakarta juga dengan sering ketemu dengan orang-orang Maluku, gitu. Jadi melihat Maluku hari ini dengan apa yang beta coba lihat mengenai aspek kebudayaan, terus masalah-masalah sosial, ya tentu ini sangat berpengaruh dengan konstelasi nasional. Begitu. Apalagi kita lihat dari politik DKI, ya, Pilgub DKI. Itu yang pemilihan gubernurnya DKI ributnya sampai di Ambon. Iya. Kan? Tapi disiram-siram sana. Sampai disiram-siram. Sampai sekarang itu. Iya. Makanya itu jadi kesadaran buat beta bahwa aktivitas atau kegiatan orang Maluku ini juga punya pengaruh di daerah. Begitu. Pergerakan orang Maluku itu berpengaruh di daerah. Ya kan? Contoh misal ada salah satu menteri, ya kan, ya profilnya memang dia sempat kecil di Maluku, ya kan, lalu besar di Papua, ya kan. Orang Maluku dengan semangat mengakui bahwa oh itu anak Maluku, ya kan. Artinya hal ini juga nggak terbatas dengan oh dia harus jadi orang besar, tidak. Tapi dia ada satu pergerakan yang kemudian berdampak bagi kehidupan sosial Maluku, masyarakat di Maluku. Jadi berangkat dari situ beta juga banyak bercerita dengan tokoh-tokoh Maluku, baik tokoh politik, seniman, budayawan, sastrawan, gitu, bahwa Maluku pada hari ini menurut beta punya satu masalah besar, yaitu terkait kebudayaan. Ternyata apa sih kebudayaan itu? Entah kebudayaan sosial, adat istiadat, ya kan? Ternyata hal itu yang memang belum selesai di pemerintah pusat, gitu. Contoh mengenai perlindungan masyarakat adat, ya kan? Terus dengan perlindungan tanah adat, ya kan? Beberapa bulan lalu beta coba komunikasi dengan teman-teman yang pada saat itu aksi, ya kan, di salah satu kementerian mengenai pemaksaan lahan di tanah adat. Menurut beta oh ini masalah yang sering kali terjadi, ya kan. Pasti beta meyakinkan bahwa bukan cuma itu, pasti ada banyak yang dia juga tidak terekspos di media. Betul. Ternyata memang pemerintah pada saat ini belum selesai soal kebudayaan dan adat, khususnya adat itu ya. Jadi terkait perkembangan masyarakat adat saat ini itu juga perlu didorong dengan program pemerintah, ya kan. Mungkin sudah ada masuk, tapi mungkin hanya sampai di tingkat kota, ya kan. Atau kalau katong bicara ada komunitas adat itu ada 20, mungkin bersampai di 5 komunitas kan kira-kira. Setuju, ya kan. Itu pun ya kita tahu lah bagaimana permainan kawan-kawan NGO, yayasan yang mengatasnamakan adat atau ya cinta alam atau segala macam lah. Kita tahu lah, ya kan. Jadi menurut beta ini memang harus melibatkan orang adat langsung, ya kan. Beta pernah dengar di Pulau Seram itu ada sekelompok orang membuat yang namanya sekolah alam, ya kan. Dia memang betul-betul sekolah, ada pelajaran sekolah formal, ya kan. Ada juga pelajaran mengenai sejarah adatnya atau kebudayaan di masyarakat setempat wilayah itu. Menurut beta ini satu hal yang harus memang dibantu oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, ya kan. Karena kabupaten setempat, ya kan. Karena memang masyarakat adat ini kerap dijadikan sebagai ladang suara di setiap agenda politik. Sebut aja begitu, kan kayak contoh di Papua. Betul. Nah, cuman apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka harapkan itu ini tidak pernah sampai pada kemerdekaan itu sendiri, kata merdeka itu sendiri, gitu. Ya kan, ketika ada kemarin berita di Papua beberapa orang mati akibat kelaparan, ya kan, Wapres kita bilang mereka nggak kelaparan, kekurangan pangan. Apakah kemudian itu menjadi satu alasan yang bisa dimaklumkan?
tidak bisa dimaklumkan. Kenapa kekurangan pangan? Kok bisa kekurangan dong pangan? ini tinggal di hutan. Ya, Dong tanam apa? Ubi saja, mama. iya, Kasbi itu dong dia pukul kayu itu dong buang saja bisa. iya. Artinya Bisa tumbuh dan bisa jadi makanan hari-hari kan. Betul. Masa tinggal di hutan dan di mana tempat lahan subur kok kelaparan kan berarti. iya, artinya Jadi tanda tanya besar. betul. Ketika kita bicara kekurangan pangan, Papua, Maluku, Iya. ya NTT itu nggak kekurangan pangan. Mereka punya makanan asli daerah. Ya, Entah sagu, kalau di NTT jagung. ya. Kan. Oke lah, mungkin beras menjadi makanan pokok nasional. Kalau mereka kekurangan pangan, oh berarti kita bicara kekurangan makanan pokok lah. Ya kita bicara juga kekurangan beras. Tadi saya berangkat ke sini itu di sekitar jalan di Senen situ, di pemukiman warga padat sekali. Saya lihat mereka macet ngantri, ternyata ngantri beras. Waduh. Ya kan? Nah, saya bilang di Jakarta ini sangat lancar. Begitu. Tapi apakah kemudian ini mampu dikatakan mengentas kemiskinan? Oh tidak. Di Papua sana kekurangan pangan, ya kan? Masa nggak bisa sih kirim beras ke Papua dengan agenda seperti itu, ya kan? Saya juga tanya beberapa kawan di Papua, jarang sekali gitu agenda pembagian beras atau bansos itu ternyata jarang sekali Di gitu. daerah pedalaman. Daerah gitu ya. pedalaman, apalagi di pegunungan itu kan yang memang aksesnya juga susah, ya kan? Sebenarnya yang susah. Karena kan kalau punya pemerintah kan gampang, anggaran kan sudah selesai. Ya, itu kan seharusnya. Iya. Tapi kan ini berjalan sesuai tidak dengan seharusnya. Iya. Artinya begini, permasalahan Maluku, Papua, NTT ini Iya tidak- mirip-mirip. mirip-mirip. Begitulah di Maluku, ya kan? Beberapa tahun silam ada berita juga tentang banyak orang mati di Pulau Seram terkait kelaparan. Iya. Itu kalau nggak salah pernah ada Kalau berita nggak salah itu. ya. Iya. Makanya ini kan sesuatu yang aneh gitu. Punya ikan banyak, Iya, sumber daya alamnya sumber lah. daya alamnya Baik banyak laut sekali. maupun darat. Nah, artinya bicara soal kondisi sosial Maluku, ya ini memang sangat berdampak dengan apa yang diagendakan dari pemerintah pusat. Tuh. Makanya beta coba melihat dengan agenda politik ini, ya kira-kira siapa sih yang bisa bantu membangun lah ya, membangun Indonesia Timur ya, apalagi khususnya Maluku yang mempunyai catatan sejarah dalam pembentukan negara ini. Apalagi sebelum jauh, selain tadi masalah kemiskinan itu juga terkonfirmasi ketika Maluku masuk dalam salah satu provinsi termiskin di Indonesia kan? Iya, iya, nomor 4. Iya, itu Nomor ini kan 4. problem. Itu. Dan herannya lagi ketika ada informasi mengenai Maluku menjadi provinsi termiskin nomor 4, ini selalu ada penyangga-penyangga. Ya. Kemiskinannya dilihat dari mana dulu, Iya. ya kan? Orang Maluku di sana, ya kan, nggak punya beras biasa aja, karena mereka biasa makan kasbi, Sagu. ya sagu. Jangan salah, maksudnya duit negara ini disiapkan berapa miliar khusus beras yang sebarkan kepada masyarakat. Apakah kemudian masyarakat Maluku ini dapat? Belum tentu, Ya. ya kan? Karena semua berfokus mungkin di Pulau Jawa ataupun Jakarta, gitu. Jadi nggak bisa kita memaklumi angka kemiskinan itu cuma dengan memaklumi kondisi rumahnya begini, sudah biasa orang Maluku rumahnya dengan papan. Ya. Memang itu sudah biasa, tapi ada faktor-faktor lain angka kemiskinan, ya kan? Bayangkan saja kalau orang jual ikan di pedalaman itu sangat murah sekali, ya kan? Karena memang perputaran uang di sana juga sangat kecil, sehingga orang mau jual ikan mahal pun, ya kan? Ya mungkin masyarakat juga mau beli juga sayang, ya kan? Dari situlah kemiskinan terpelihara, begitu. Makanya bicara Maluku sebenarnya kita berbicara, tapi sabar itu menurut Bung ini salahnya pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat? Kalau dengan tadi sebagai
ya perkembangan bisnis dan ekonominya berjalan, dan akhirnya ya tadi salah satu kasus atau contoh bahwa harusnya dia ambil ikan, dia jualan ini ya harganya minimal pulang itu dia bisa taruh sedikit pada depo anak sekolah atau bus kebutuhan gitu kan. Ini kan jarang sekali. Itu salah siapa sih sampai kemiskinan terpelihara itu? Begini loh, setiap pemerintahan baik dari pemerintahan pusat bahkan sampai tingkat desa itu mempunyai otoritas masing-masing, ya kan? Dan mereka mempunyai alokasi anggaran masing-masing juga. Ya, soal siapa yang salah, ya saya rasa menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan saat ini, ya kan? Kita juga nggak bisa membenarkan masyarakat yang nggak acuh gitu terkait kondisi lingkungan, ya kan? Kita juga nggak bisa salahkan seluruhnya kepada pemerintah, gitu, karena ini membangun negara ini, menjalankan negara ini perlu adanya hubungan dua arah, gitu. Enggak cuma sekedar simbiosis mutualisme gitu, tapi lebih kita berbicara soal bagaimana kerjasama gotong royong. Pemerintah salah enggak juga, masyarakat benar enggak juga gitu. Ada yang pemerintah desa, katakan raja lah, itu ya memang terang-terangan transparansi soal anggaran, ya kan, ada hasil-hasil pembangunan dari dana desa misalkan. Tapi ada masyarakatnya yang enggak acuh, ya kan, menggunakan fasilitas itu, ya kan. Bagaimana masyarakat berpikir ini bagaimana ya, beta coba menggunakan pelabuhan ini sebagai hulunya ekonomi katakan di Pulau Seram. Kadang ada masyarakat yang nggak berpikir begitu, ya kan. Ya inilah lagi-lagi kita berbicara balik kepada SDM sendiri, ya kan. Soal pendidikan kurang, nggak juga, ya kan, karena memang kurikulum bahkan tersebar sampai ke pelosok, ya kan. Artinya Maluku selain punya masalah sosial dan kebudayaan, kita juga perlu akui kita mempunyai masalah soal SDM itu. Kemiskinan terpelihara ini ya itu lagi bagian kita nggak bisa salahkan atau benarkan pemerintah. Begitupun kita nggak bisa benarkan atau salahkan masyarakat. Nah, ini bagaimana menjadi introspeksi semua ya, pemerintah dengan masyarakat gitu. Ya, apalagi Maluku mempunyai sumber daya alam yang ya sangat-sangat kaya, Pak. Indonesia merdeka nih gara-gara cengkeh pala di sana. Kan penjajah datang ke sana tuh. Kan kira-kira begitu. Cuma begini, tapi Valdi dia begini ya. Beta ini kadang-kadang beta berpikir begini, Bung. Jangan-jangan sampai karena katong lama dijajah ke apa. Jadi kepercayaan diri juga untuk mau membangun dan berkolaborasi itu juga agak macet ini, atau bagaimana? Enggak juga ya. India yang juga lama dijajah oleh Inggris, ya kan. Dia punya satu sektor kemajuan bangsa yang membawa nama negaranya baik, ya kan. Mereka kalau nggak salah punya salah satu brand teknologi itu, Apple atau Google atau apa itu, saya kurang tahu pastinya apa, ya kan. Yang disorot oleh media kan selalu kemiskinan yang memang itu bukan, menurut beta itu bukan full kemiskinan gitu, tapi itu gaya hidup mereka gitu, gaya hidup mereka. Artinya mungkin pemerintah di sana juga ya buktinya ada kok kota yang bagus-bagus sekali, ya kan. Dan soal kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ini, ya kan, ini menjadi sesuatu hal yang penting, ya kan, supaya ya itu mewujudkan tujuan yang sesungguhnya gitu, ke kesejahteraan masyarakat, kehidupan masyarakat. Nah, Indonesia balik lagi ke situ, ya kan. Contohlah di Jakarta, ya kan. Ini Jakarta ini maju loh, ya kan. Apakah semua orang berteriak kemiskinan itu kita menganggap bahwa Jakarta memang miskin? Enggak, Pak, ya kan. Emang gaya hidupnya ada yang di pinggir kali, ya kan.
Dan dari sononya kalau Dari kata orang sononya, orang kata orang Betawi. Jakarta dari sononya. Jadi Iya. soal itu ya menurut kita balik lagi ke yang tadi gitu. Bagaimana kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Ya Maluku menurut beta sudah SDM sudah banyak yang bagus kok. Ya kan banyak tokoh-tokoh Maluku yang Ya hari ini juga ada di nasional, gitu bahkan kan. internasional pun juga Ya, ada. kalau internasional pasti. Karena ya Maluku apa sih di Maluku ini menurut beta dia bisa maju dengan bagaimana memajukan kebudayaannya. Oke. Di dalam kebudayaan di situ ada seni. Seni itu ada musik, seni, ada sastra juga, ya kan. Ya itulah Maluku kunci untuk memajukan Maluku adalah bagaimana memajukan kebudayaannya. Ya, proses penyadaran soal kebudayaan ini juga penting untuk pembangunan kan. Ya. Kalau lebih ekstrim lagi atau lebih dalam lagi, Bung, dalam agama itu, dalam kehidupan kita orang di agama itu kan agama belum ada. Ya. Itu kalau rumah itu kira-kira fondasinya budaya. Ya, betul. Jadi setelah budaya baru agama. Jadi agama itu tiangnya lah, kira-kira begitu. Jadi kalau memang fondasinya kata mau bangun bagaimana rumah ini, kalau fondasinya yang kuat begitu. Ya. Jadi beta sepakat juga memang penyadaran soal kebudayaan ini penting. Cuman begini, dari dulu katong baru mulai di Maluku itu kalau beta lihat orang kenal dengan budaya musiknya. Ya. Gitu. Tapi soal budaya yang lain memang proses penyadarannya belum sampai ke bawah kan. Ya. Nah, jadi katong akhirnya dari zaman Bahala sampai Indonesia merdeka sampai hari ini itu orang sudah ya yang atur punya tanggung jawab moral besar ada untuk membangun masyarakat di awal sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini kan kalau katong di Maluku ya raja-raja begitu. Yang menjadi problem hari ini juga raja-raja juga sudah dunia berkembang begini, katong masih ada pada tahapan yang masih ada perkembangan yang signifikan begitu. Nah, jadi bagaimana raja ini yang paham betul tentang masyarakatnya, ya kan? Karena di setiap hari dengan masyarakat harusnya bicara soal ya salah satu budaya coba budaya malas. Nah, katong dulu punya budaya yang luar biasa itu budaya ketemu budaya Pelagandung itu sampai hari ini juga hampir musnah loh. Oh ya. Yang kedua lagi katompu budaya Masohi. Betul. Budaya Masohi itu hampir musnah juga hari ini mungkin cuma di kampung-kampung gitu. Nah ini kan problem-problem katong. Jadi Maluku kalau sudah katong clear dengan fondasi ini, beta pikir kayak beta ambil contoh karena beta dari SBT miskin ekstrim itu beta pikir kalau fondasinya kuat sebenarnya dan kolaborasi tadi antara pemerintah dengan masyarakat itu kalau jalan sih sebenarnya yang miskin ekstrim lah. Iya. Begitu. Oke, tapi itu catatan ya, catatan. Tapi katong harus naik pangkat sedikit. Itu Bung Faldi soal masalah perempuan dan anak bagaimana lihat kondisi hari ini di Indonesia wabil khusus lagi di di Maluku. Indonesia kan pada saat ini pemerintah khususnya lah itu fokus pada penanganan stunting kan. Oke. Beta pernah coba baca. Sebenarnya beta nih nggak tahu betul ya tentang stunting itu. Cuma beta baca sedikit tentang faktor-faktor penyebab stunting itu ya. Ternyata stunting itu adalah ada salah satu faktornya tentang kawin muda, nikah muda. Ya. Ternyata itu jadi sesuatu yang menjamur di Maluku. Oke. Ya kan? Ya walaupun nggak semua. Kan? Tapi rata-rata ya kan? Hampir rata ya. Mereka nikah muda ya kan, baik itu karena apa pergaulan bebas atau bahkan kebutuhan ekonomi ya kan. Artinya atau kenakalan remaja yang lain ya. Betul. Artinya soal perempuan dan anak ini masalahnya biasanya berangkat daripada persoalan itulah, ekonomi keluarga. Ya kan, ada kekerasan seksual di situ. Nah, masalah pendidikan ya kan? Juga jadi faktor. Masuk dari situ. Makanya kenapa beta berangkat dari kata stunting soal bicara perempuan dan anak. Karena masalahnya sudah pasti masalah yang paling besar adalah kekerasan seksual. Ya kan? Si perempuan yang berumur 19 tahun atau 18 tahun, ya kan? Pada hari ini dia mengandung, ya kan? Kita nggak tahu
bagaimana prosesnya bisa sampai dia mengandung. Ya kan? Apakah ada terjadi pemaksaan kekerasan terhadap seksual sehingga menyebabkan dia mengandung hari ini, ya kan? Mau tidak mau menikah lalu punya anak yang kemudian nggak punya kesiapan terhadap mental. Ya, mentalnya nggak siap ya. Nah, disitulah ketika gejolak rumah tangga terjadi, disitulah akan terjadi kekerasan-kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak yang masih balita. Itu. Maluku ternyata menurut beta harus fokus di situ juga, ya kan? Sejauh mana sih pemerintah provinsi mengatasi soal perempuan dan anak? Ya, itu nanti hasilnya ada stunting, ya kan? Ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual. Iya, dan ini kalau ditangani dengan baik kan ke depan juga soal sumber daya manusia juga sudah terukur lah ya. Betul. Artinya beta juga cukup bangga kenapa hari ini Maluku mempunyai perwakilan ya di parlemen adalah perempuan. Ya kan? 2 ya kalau nggak salah ya. Ya 2. Iya. Begitupun DPD-nya kalau nggak salah ada perempuan juga. Iya. Ya kan? Artinya ini menjadi simbol yang seharusnya Maluku sudah selesai persoalan perempuan dan anak. Ya. Harusnya ya. Harusnya. Dengan keterwakilan perempuan di sana gitu. Masalah kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya harusnya katong selesai. Betul. Dan gak semua daerah, kita berangkat dari sejarah, gak semua daerah itu mempunyai pahlawan perempuan. Ya. Maluku punya gitu. Itu jadi catatan sejarah kan begitu. Jadi catatan sejarah sekaligus sebagai motivasi sebenarnya ke kaum perempuan kan. Makanya kenapa soal perempuan dan anak ini sebenarnya masih menjamur juga di Maluku, yaitu kita balik lagi ke soal SDM. Ya kan, anak baru lulus SMA atau bahkan masih sekolah sudah mengandung, ya kan, atau sudah berumah tangga. Ada yang memaklumi itu bahwa ini biasa di kampung-kampung, mereka kawin muda biasa. Tapi kan dunia sekarang betul teknologi begini masa begitu. Betul, makanya lagi-lagi beta bicara soal pemajuan kebudayaan itu nggak bicara soal bagaimana melestarikan tari-tarian, melestarikan seremoni-seremoni adat. Nggak cuma itu, ya kan? Melakukan pemajuan kebudayaan itu bagaimana juga merawat manusianya, ya kan? Itulah yang kenapa beta coba singgung masalah perempuan di Maluku, perempuan dan anak di Maluku itu. Beta berangkat dari kata stunting itu menjadi faktor juga, ya kan, kenapa Maluku hari ini nomor 4 di kemiskinan. Soal itu, jadi selain kita berbicara soal kemiskinan tadi, ya kan, terus berbicara kebudayaan, terus berbicara perempuan dan anak, ini satu kesatuan ternyata yang saling berkesinambungan, berkaitan ya. Iya, itulah salah satu masalah yang menurut beta harus difokuskan di Maluku. Bung, menarik ini kan tadi beta di awal beta bilang bahwa ini ada agenda politik di tahun 2024. Itu ada Pilpres, ada Pileg, ada Pilkada dan lain sebagainya lah ya. Ini kan katong butuh pemimpin yang memang baik itu secara lokal maupun nasional untuk bagaimana bisa katong keluar dari Maluku sebagai provinsi masuk dalam catatan Maluku sebagai provinsi termiskin dengan sumber daya alam yang luar biasa tapi miskin. Ini butuh pemimpin yang betul-betul bisa katong keluar dari situ, sebab selama ini kalau beta lihat, beta semua bikin contoh di daerah lain ya. Kalau di SBT itu ya sangat disayangkan sekali dengan adanya miskin ekstrim itu. Ini yang jadi problem utama kalau beta. Maka ke depan memang kira-kira bagaimana sih harus pemimpin seperti apa sebenarnya yang harus menurut sebagai anak muda ya harus masyarakat pilih itu satu. Tapi jauh sebelum ini soal memilih sosok pemimpin bagaimana untuk bisa katong keluar dari problem tadi, ada satu hal yang harus Bung
cerita di teman-teman Walang Bacarita, apalagi yang lagi nonton ini, biar sebagai catatan juga terkait dengan Maluku itu harusnya ya dari lumbung ikan nasionalnya sampai bicara soal kemaritiman, sampai hari ini memang terrealisasinya cuma 0,0%. Ya. Nah ini bagaimana? Begini, kalau kita bicara tadi soal lumbung ikan nasional dan apa tadi? Maritim lah. Poros maritim segala macam. Itu kan harusnya programnya pemerintah pusat. Ya, ya. Ya kan, menjadi agenda nasional pemerintah pusat. Artinya begini, ke depan kalau kita pilih pemimpin, ya kita jangan lihat dia dekat sama pemerintah pusat. Itu nggak ngejamin. Itu nggak Maksudnya ngejamin. gimana? Coba ulang. Ada loh pemimpin di daerah. Ya katakan daerah lah, bukan Maluku lah katakan. Itu yang klaim bahwa saya ini dekat dengan pemerintah pusat. Jadi pokoknya beta dekat dengan presiden, dengan partai, dengan ini, dengan itu. Betul. Ada yang kayak gitu. Mereka jualan itu. Jadi masyarakat terpacu untuk memilih. Apa yang masyarakat titipkan? Lumbung ikan nasional. Ya, yang masyarakat harapkan ya. Iya, masyarakat mengharapkan titipan ini ya kan kepada gubernur sampai kepada presiden untuk dilaksanakan. Ya kan? Hal itu terjadi di Maluku, ya kan? Selesai enggak? Ya kan? Harapan masyarakat tercapai enggak? Gitu. Makanya dalam kontestasi ke depan, masyarakat juga harus melihat pemimpin daerah ini harus linear dengan pemerintah pusat. Maksudnya bukan berarti separtai, bukan itu. Bukan karena dekat, ya kan? Atau bekas dari pemerintah pusat, atau lingkaran pemerintah pusat lalu enggak gitu. Tapi bagaimana visi misinya, ya kan? Juga linear. Ya kan? Pemimpin yang bicara soal laut, ya kan? Poros maritim, soal bagaimana lumbung ikan nasional, ya kan? Yang mungkin ke depan menjadi semacam apa namanya jalur ekonominya Maluku begitu. Ya kan, itu juga harus diperhatikan seirama nggak dengan pemerintah pusat. Ya kan, ini kan berkaitan juga dengan politik. Ya kan, jangan sampai karena pemerintah daerah nggak sejalan, ya kan, lalu dengan pemerintah pusat, ya kan, lalu ada agenda-agenda yang tertunda, yang sebenarnya seperti sekarang sih sebenarnya. Makanya itulah kenapa kita ke depan cari pemimpin itu yang pola kerjanya mungkin sama dengan pemerintah pusat, minimal mirip-mirip lah, ya kan. Lalu visi misinya juga ya mirip-mirip, ya kan. Artinya itu. Jadi kalau anggaran turun dari pusat itu betul-betul kalian tahu Maluku bagian sekian. Betul. Artinya di luar dari anggaran yang sudah di APBN yang sudah ditetapkan, tapi kan di luar itu karena program kan. Betul. Ada tambahan lah kira-kira begitu. Artinya jangan lagi ke depan ya kita pilih pemimpin yang jualannya saya dekat dengan pemerintah, saya dekat dengan presiden, saya dekat dengan ketum partai. Itu enggak, tapi visi misinya kita nggak tahu sama sekali. Ya kan? Asal ketemu dikasih duit 50.000, 100.000 udah seneng. Ya kan, baru bilang oh itu gubernur baik, enggak juga. Jangan begitu. Masyarakat inilah yang kenapa lagi-lagi baik lagi ke SDM, ya kan. Nah, banyak juga beta juga menyambut senang gitu dengan para calon atau kandidat dari Maluku itu, entah caleg DPRD, DPR RI yang muda begitu. Beta menyambut itu dengan artinya apa? Mereka yang muda ini mempunyai PR bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Sehingga itu akan menjadi faktor pengaruh kepada masyarakat bagaimana memilih pemimpin daerah depannya seperti apa gitu. Hanya beta juga kadang suka ngobrol sama teman-teman anak-anak Maluku bahwa jangan karena di pusat situasi politiknya seperti ini atau gaya berpolitik seperti ini, ya kan, kalian kalian paste di Maluku. Boleh, tapi yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek tolong janganlah, ya kan, hanya karena untuk memenangkan presiden, ya kan, ya kemudian menjadi menjadi satu yang tidak selesai gitu.
terhadap permasalahan Maluku. Ya, itu hanya menjadi euforia 5 tahun sekali, ya kan, bahwa oh calon gubernur ini dia ini presidennya ini. Ya. Jadi ya itulah yang dijualan itu kan, selalu diganding-gandingkan itu. Boleh saja, tapi lagi-lagi bagaimana masyarakat juga harus melihat visi misinya bagus gak sih? Sejalan gak dengan pemerintah? Nah, betul. Oke lah, contoh katakan calon yang ini visi misinya sama dengan calon presiden ini, mirip-mirip lah. Tapi si calon gubernur ini, ya kan, irisan koalisinya ke atas, capresnya ternyata beda sama capres yang ini. Boleh dipilih nggak? Terserah. Kita nggak mengarahkan untuk pilih siapa. Tapi kalaupun itu ternyata berbeda di pemerintah pusat soal koalisi politik, itu bukan menjadi satu masalah. Ya kan? Yang penting kan visi misinya dia yang sama kan. Yang sama, yang bagus lah. Iya, ya yang kan? bagus dan sejalan dengan pemerintah pusat. Dengan kebutuhan Maluku. Ya. Gitu. Makanya lagi-lagi bagaimana ya caleg-caleg muda itu, ya kan, di Maluku sana, beta sangat berharap banget ke mereka ke depan coba memberikan pendidikan politik yang bagus lah buat masyarakat, ya kan, apalagi belajar dari Pilgub DKI juga kan soal agama itu kan, beta ini merasakan bagaimana panasnya waktu itu kan, sangat pokoknya jangan sampai terjadi di Maluku lah gitu. Makanya kenapa lagi-lagi kita tak balik ke awal, fokus pada pemajuan kebudayaan, salah satunya ya merawat Pela Gandong itu, ya kan. Apalagi menjelang tahun politik ini semua orang gampang dibeli. Dan terhasut itu, makanya penting banget bagaimana sangat-sangat hati-hati dan teliti dalam memilih gubernur maupun presiden ke depannya nanti. Baik, ini catatan. Sebenarnya catatan ini memang bukan harus sering memang katong sebarkan, Bung. Karena kalau ini adalah bentuk daripada tanggung jawab. Jadi teman-teman Walang Bacarita selalu dengan slogan Walang Bacarita bahwa apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Jadi kalau dari katong cerita banyak tadi itu, bagi beta secara pribadi ini kemanfaatannya luar biasa. Jadi kalau hal-hal baik itu tidak katong sampaikan, apalagi sebagai anak muda, ini berarti katong punya rasa cinta dan pedulinya. Tidak pedulinya terhadap apalagi Maluku mempunyai satu ikon yang gak semua daerah di Indonesia punya, ya kan, bahkan ini menjadi itu berkancah internasional, ya kan, yaitu kota musik, ya kan. Beta beberapa kali ngobrol sama kawan-kawan bukan orang Maluku, tapi orang-orang di sini, seniman mereka juga. Kadang mereka di Ambon itu gimana, kota musik, ya kan, banyak orang Ambon kok jago nyanyi, ya kan, juga jago nulis lagu, berkarya. Orang Ambon banyak bisa tulis puisi segala macam, ya itu mereka sudah punya secara kelembagaan, ya kan, mereka punya regulasi sendiri. Tapi lagi-lagi kita jangan berpatokan kepada mereka lagi, jangan cuma sama mereka kita berpatokan. Ternyata kenapa beta bisa bicara itu, ya pada faktanya kesejahteraan seniman itu tidak selalu diawasi atau dilindungi oleh lembaga-lembaga yang ada untuk mengatur salah satu jenis seni gitu. Bagaimana biar kira-kira beta tambah itu, kira-kira seniman ini kan bagaimana dia berkarya dan berkreasi. Contoh Maluku atau Kota Ambon sebagai kota musik itu, bagaimana ini berkembang kalau pemerintah setempat atau pemerintah pusat ini tidak memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para musisi-musisi ini, terutama kalau contohnya musisi Kota Ambon di musik Nah, ini kan jadi catatan dan problem katong selama ini begitu. Jangan sampai Ambon ini, beta sepakat bahwa katong bangga ya sebagai orang Maluku, salah satu kabupaten kota di Maluku jadi kota musik, tetapi hanya cuma katong bangga dan pemerintah juga nggak support. Ini kan jadi, dan tidak memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para musisi juga, dan akhirnya kan cuma menang ikon tetapi tidak berkembang.
gitu. Itu kan jadi catatan dan jadi masalah. Iya, makanya ya perlu semacam ada bank data Oke. gitu. Pemerintah ya, apa sih, kalau di dalam pemerintah provinsi itu mungkin ada dinas apa kebudayaan ya, Iya, iya, kebudayaan ya. iya. Nah, itu perlu mereka mempunyai bank data. Oke. Ada berapa banyak seniman sih di Maluku, ya kan? Terus ada berapa banyak jenis seni Oke. yang berkembang di Maluku. Iya. Ya, kira-kira mereka ini mata pencariannya apa sih? Iya. Ya kan? Ada juga seniman yang ya untuk sampingan tuh ada. Tapi ada juga seniman Maluku itu yang dia menghidupi keluarganya itu dari karyanya. Iya. Dari seni itu sendiri. Ya kan? Artinya kalau seninya aja nggak maju, gimana senimannya? Iya. Ya kan? Seninya aja nggak maju. Ya kan? Senimannya balik, Bung. Bagaimana senimannya yang nggak maju, bagaimana seninya gitu. Ya itulah. Iya. Ya kan? Jadi menurut beta penting juga bagaimana mengorganisir mereka itu. Iya, iya, iya. Jangan dibentuk, oh inilah organisasi seni, Ya. senimannya Maluku. Enggak usah digituin. Didata aja. Ya kan? Sehingga bisa mereka mendapatkan hak-hak mereka yang kemudian diberikan dari pemerintah pusat. Ya. Gitu. Oh, si seniman ini hidupnya cuma dari seni. Oke. Ya kan? Apa sih yang perlu ditampung dari mereka itu, ya kan? Itu urusan pemerintah. Ya pemerintah juga itu urusan pemerintah. Kenapa saya bilang urusan pemerintah? Tugas pemerintah memikirkan mereka. Dan ya itu kan? udah memang digaji buat mikirin hal begitu. Iya, jadi dikumpulin mereka itu datanya, ya kan? Profesinya di seni apa, ya kan? Nah, kalau kita berbicara seni musik gitu, ya kan? Banyak juga musisi Ambon. Kan lagu Ambon banyak banget tuh dan enak-enak, dan bahkan masyarakat yang bukan orang Ambon tuh senang lagu Ambon. Karena memang dia hadir itu untuk mengobati rasa galau itu banyak juga, rasa rindu kan kira-kira. Tapi apakah kemudian kesejahteraan si pencipta lagu itu atau si pencipta musik ini aman, nyaman? Enggak juga. Ya kan? Dan ada juga seniman-seniman Maluku yang mengkritisi pemerintah provinsi, ya kan? Apakah kemudian mereka merasa aman? Enggak juga. Nah, kenapa pentingnya lagi-lagi kita memilih pemimpin itu yang juga memikirkan soal seniman, ya kan? Ya minimal mereka aman lah, ya kan? Orang kalau sudah aman, nyaman atau tidaknya itu nomor 2, ya kan? Tapi kalau ternyata mereka juga memikirkan seniman aman dan nyaman, menurut beta itu itulah pemimpin yang baik. Itu yang harus kita pilih lah atau apa gitu. Itu terserah masyarakat lah. Tapi jangan lupa Maluku mempunyai salah satu ruang ya yang isinya tuh seniman semua. Ya kan, ada seni musik, puisi dan segala macam di situ. Nah, ruang inilah yang bagaimana coba ditata dengan baik. Apa yang ditata ya manusianya. Iya, gitu. Kadang-kadang karena kalau manusia sudah ditata kan karyanya pasti secara otomatis juga ngikut kan begitu. Ada seniman yang kita lihat KTP-nya lah. Profesi atau pekerjaan karyawan swasta. Padahal mah kerjanya nulis puisi. Ya kan? Kerjanya nulis puisi. Karyawan swasta, karyawan siapa? Dia jadi bos sendiri, karyawannya dia sendiri, ya kan, nulis buku sendiri, ya kan. Pemerintah nggak tahu itu. Padahal bagian daripada kemajuan kebudayaan salah satu orang-orangnya ya mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi penting banget seniman Maluku itu juga harus di cover, perhatikan lah ya. Sehingga ini ya minimal nanti kalau hal itu juga terjadi dan terlaksana, nanti seniman Maluku juga bisa cerita ke seniman-seniman lain. Baik, Bung, terakhir, sebagai anak muda menjelang Pilpres ini, apa pesannya kepada sesama anak muda di Walang Bacarita minimal? Ya, kita juga, maksud kita harus tahu kita berasal dari mana, ya kan? Terus soal memilih pemimpin, ya kan? Itu bagaimana kita juga melihat bukan cuma orangnya,
ya kan, tapi visi misinya juga bagaimana visi misi ini kira-kira cocok nggak untuk Maluku, ya kan, sehingga saya kebutuhan nggak ya? Ya, sehingga mereka bukan cuma jadi pemimpin Pulau Jawa, mereka nggak cuma jadi pemimpin Pulau Kalimantan, IKN, ya kan? Mereka nggak jadi pemimpin Pulau Sumatera gitu, tapi dia menjadi pemimpin Indonesia secara keseluruhan, ya, sehingga bisa menjangkau Maluku, bisa menjangkau Papua, bisa menjangkau Timur, Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi pesannya adalah ya coba bagaimana harus teliti lah, ya kan, memilih pemimpin, entah itu gubernur, entah itu presiden, ya kan, biar hal-hal yang harusnya selesai di Maluku itu selesai gitu ke depannya. Itu aja sih. Baik, itu teman-teman apa yang hari ini ketemu bacarita di Walang Bacarita. Memang kalau beta bisa simpulkan tadi teman-teman sudah dengar sendiri. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat sebarkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bung. Siap. Waktunya nanti datang di Walang Bacarita.